Transfer pricing marak sekali terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer dalam suatu transaksi. Transfer pricing merupakan hal yang wajar, namun seringkali itu menjadi tidak baik. Mengapa demikian? Karena dalam prakteknya, transfer pricing digunakan sebagai sarana pengalihan penghasilan dari perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Bagaimana? Apakah masih bingung? Kalau masih bingung, mari kita simak adegan berikut ini. Halo Pak, selamat malam. Ada apa ya Pak, malam-malam telepon? Ada yang ingin saya sampaikan sebentar mengenai perusahaan. Iya Pak, kenapa? Setelah dipikir-pikir, sebenarnya pajak di negara kita ini besar juga ya. Bagaimana caranya biar kita bisa mengurangi jumlah pajak kita? Pak, kita kan ada induk perusahaan yang ada di negara Z Pak. Terus, mau diapakan perusahaan itu? Nah, bagaimana kalau kita melakukan yang namanya transfer pricing Pak? Namun kali ini benar-benar harganya itu kita manipulasi. Gimana ya caranya? Berikut ini merupakan mekanisme dari transfer pricing antara PTX dengan YLTD. Terdapat dua perusahaan, yaitu YLTD dan PTX. YLTD berkedudukan di negara Z, sedangkan PTX berada di Indonesia. YLTD menguasai 90% saham dari PTX, atau dapat dikatakan bahwa mereka memiliki hubungan istimewa. Tarif pajak negara Z sebesar 20%, sedangkan di Indonesia sebesar 25%. Dapat dikatakan bahwa tarif pajak Indonesia lebih besar daripada negara Z. Maka dari itu, PTX berpikiran bahwa pajak harus ditekan. Salah satu caranya adalah dengan manipulasi harga, di mana harga produk sesungguhnya dari PTX adalah sebesar 1 miliar rupiah. Namun karena adanya transfer pricing, harga jual yang diberikan kepada YLTD hanya sebesar 900 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan detail manipulate transfer pricing atas transaksi tersebut? Dengan transfer pricing, PTX akan menjual produknya kepada YLTD sebesar 900 juta. Di Indonesia, tax rate-nya adalah 25%, sedangkan di negara Z, tax rate-nya adalah 20%. PTX menjual produknya kepada YLTD atau YLTD sebesar 900 juta. Harga pokok penjualan dari barang yang diperjualbelikan PTX kepada YLTD adalah 800 juta. Sehingga kita memiliki laba kotor yaitu 100 juta. Hasil dari 900 dikurangi 800 juta dan menghasilkan laba kotor sebesar 100 juta. Misal biaya usaha adalah 50 juta, sehingga laba atau rugi bersih sebelum pajak kita mendapat atau PTX itu mendapat 50 juta. Setelah itu, untuk mendapatkan PPh terutang, laba atau rugi bersih sebelum pajak kita kalikan dengan tax rate di Indonesia yaitu sebesar 25%, sehingga menghasilkan PPh terutang sebesar 12.500.000. Nah, sehingga PTX akan memiliki laba setelah pajak sebesar 37.500.000. Selanjutnya, YLTD akan menjual barang yang dibeli dari PTX seharga 900.000 sebagai HPP dengan harga jual sebesar 1.250.000.000, sehingga apabila penjualan itu terlaksana seluruhnya, maka laba kotor yang diperoleh oleh YLTD adalah 350 juta. Misal, biaya usaha dari YLTD adalah 215 juta. Sehingga laba atau rugi bersih sebelum pajak yang dimiliki oleh YLTD itu adalah 135 juta. Nah, PPh terutang yang akan dibayar atau ditanggung oleh YLTD adalah 27 juta dari 135 juta dikali dengan tax rate negara Z yaitu 20%. Sehingga kita dapat bahwa laba atau rugi setelah pajak milik YLTD adalah 108 juta. Nah, bisa dilihat bahwa total dari keseluruhan atau beban pajak global atau hal-hal yang terkait dengan kedua perusahaan ini adalah sebagai berikut. Penjualannya adalah 2.150.000.000,
harga pokok yang ditanggung oleh kedua perusahaan ini adalah 1,7 miliar. Laba kotor yang mereka miliki adalah 450 juta. Lalu biaya usaha total dari kedua perusahaan ini adalah 265 juta. Laba atau rugi bersih sebelum pajak sebesar 185 juta. PPh terutang yang ditanggung oleh kedua perusahaan ini adalah 39.500.000. Sehingga laba atau rugi setelah pajak yang mereka miliki adalah total 145.500.000. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang hilang karena efek transfer pricing ini, kita harus membandingkan dengan skenario tanpa transfer pricing. Di sini skenario sama seperti tadi, namun kita menggunakan harga pasar, yaitu 1 miliar. PTX menjual kepada YLTD sebesar 1 miliar atas produknya, dan produk dari PTX yang dijual ke YLTD memiliki harga pokok penjualan sebesar 800 juta, sehingga laba kotor yang didapat oleh PTX adalah 200 juta. Misalkan biaya usahanya 50 juta, sama seperti tadi, dan akhirnya kita akan mendapatkan angka sebesar 150 juta sebagai laba atau rugi bersih sebelum pajak yang dimiliki oleh PTX. Di sini kita keadaannya adalah laba. Nah, PPh terutang yang harus ditanggung oleh PTX adalah sebesar 37.500.000 dari 150 juta dikali dengan tax rate Indonesia yaitu 25%. Sehingga laba setelah pajak yang dimiliki oleh PTX adalah sebesar 112.500.000. Bagaimana dengan sisi YLTD? YLTD akan menjual produk yang dibelinya dari PTX sebesar 1,25 miliar dengan harga pokok sama dengan harga penjualan dari PTX sebesar 1 miliar, dan laba kotor yang didapat YLTD otomatis menjadi 250 juta dari 1,2 miliar dikurangi 1 miliar dan mendapatkan 250 juta. Biaya usaha misal 215 sama seperti skenario sebelumnya, sehingga mendapatkan laba bersih sebelum pajak sebesar 35 juta. PPh yang terutang yang harus ditanggung oleh YLTD adalah 7 juta, di mana hasil 7 juta adalah perkalian dari 20% dikali 35 juta. Dan laba setelah pajak yang dimiliki oleh YLTD sebagai pembeli adalah sebesar 28 juta. Di sisi sini, kita dapat mengetahui bahwa total dari keseluruhan transaksi atas dua perusahaan ini adalah sebagai berikut. Penjualan yang dimiliki oleh kedua perusahaan ini adalah sebesar 2,25 miliar. Harga pokoknya adalah 1,8 miliar. Laba kotor dari dua perusahaan ini adalah 450 juta. Biaya usaha total dari dua perusahaan ini adalah 265 juta. Sehingga laba bersih yang dimiliki oleh dua perusahaan ini adalah 185 juta. PPh yang terutang adalah 44.500.000. Dan laba atau rugi setelah pajak di sini keadaannya adalah laba sebesar 140.500.000. Hasil dari penjumlahan dua perusahaan ini. Nah, teman-teman sekalian, dari kasus di atas penerimaan pajak di Indonesia akan dirugikan karena terdapat penurunan penerimaan pajak akibat dari manipulasi transfer pricing. Sebesar berapa? Sebesar 25 juta atau dari 37,5 juta dikurangi dengan 12,5. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, kalau seumpamanya skenario-nya tanpa transfer pricing, Indonesia akan mendapatkan pajak sebesar 37,5 juta. Namun, apabila kita atau PTX dan YLTD menggunakan skenario transfer pricing, maka pajak penghasilan yang akan didapat oleh Indonesia hanya sebesar 12.500.000. Sehingga atas kejadian transfer pricing pada skenario saat ini, di mana PTX dan YLTD menggunakan harga transfer sebesar 900 juta, berbeda dengan harga pasar produk PTX, itu akan menghasilkan kerugian pajak pada Indonesia sebesar 25 juta.